Wilayah Karo di Sumatera Utara yang dikenal dengan Tanah Karo juga menyimpan jejak budaya megalitik yang kuat. Meskipun tidak seterkenal situs-situs di Samosir atau Nias, namun masyarakat Karo tetap mewarisi tradisi penghormatan leluhur, penggunaan batu keramat, dan ritual berdarah yang menjadi bagian penting dalam sistem kepercayaan dan adat istiadat mereka. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan kita sekarang akan membahas tentang situs dan jejak megalitik di Tanah Karo, batu, leluhur, dan persembahan. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Yang pertama, Sibaya dan sekitarnya, gunung sakral dan batu leluhur. Gunung Sibaya dianggap sebagai tempat sakral, pusat spiritualitas Karo. Di kaki dan lerengnya ditemukan batu tegak dan batu kubur tua yang diyakini tempat persemayaman roh leluhur. Batu-batu ini digunakan dalam ritual penghormatan dan permintaan restu roh. Praktik berdarah dalam upacara urung adat kampung, terutama saat pesta besar seperti perkawinan adat atau kematian besar, kerbau atau babi disembelih. Darah hewan kadang dipercikkan ke tanah atau batu sebagai persembahan kepada roh nenek moyang dan penunggu desa. Tradisi ini dikenal sebagai bentuk ngempah tanah, memanggil kekuatan bumi melalui darah. Kedua, batu keramat di Desa Lingga dan Dokan. Desa Lingga dekat Brastagi adalah desa adat Karo yang masih melestarikan rumah tradisional dan batu pertemuan adat. Di sana ada batu-batu duduk serupa dengan dolmen rendah yang digunakan para tetua adat. Makna spiritualnya, batu ini dianggap menyimpan roh pelindung marga atau kampung. Saat peristiwa besar, ayam disembelih dan darahnya dipercikkan pada batu atau tanah sebagai tumbal pembuka jalan. Yang ketiga, tugu-tugu adat dan batu nisani Raja Karo. Tugu-tugu ini sering menyerupai menhir modern, didirikan untuk menghormati Raja Urung, dukun besar, dan tokoh spiritual. Dalam pendirian tugu atau batu ini sering dilakukan ritual penyembelihan hewan dan darah dianggap sebagai segel spiritual. Makna darah dalam tradisi Karo. Darah adalah medium penguat ikatan spiritual antara manusia dan roh. Digunakan dalam upacara pemanggilan roh leluhur, pemena, ritual tolak bala, penyucian kampung atau lokasi keramat. Darah tidak dibuang sembarangan, tetapi dikelola secara ritualistik. Di Tanah Karo, batu adalah tahtah roh dan darah adalah bahasa doa. Meskipun bentuk megalitiknya lebih sederhana dibanding Nias atau Samosir, makna spiritual dan sakralitasnya tetap kuat, menjadikan Karo bagian penting dalam peta budaya megalitik Nusantara, khususnya di Sumatera. Kalimat tersebut mengandung makna yang dalam tentang spiritualitas dan warisan megalitik di Tanah Karo, dan berikut penjelasan maknanya. Di Tanah Karo, batu adalah tahtah roh. Maksudnya, batu-batu megalitik di Karo bukan sekedar benda mati, melainkan dianggap sebagai tempat bersemayam roh leluhur. Batu menjadi simbol kehadiran mereka, tempat pemujaan, tempat duduk para tetua spiritual, dukun, guru, nenek moyang. Batu adalah tahta tak terlihat dari kekuatan leluhur. Dan darah adalah bahasa doa. Artinya, mengacu pada praktik persembahan berdarah, seperti kurban hewan, kerbau, babi, ayam dalam upacara adat Karo.
Darah di sini bukan kekerasan, tapi simbol kehidupan, energi dan penghubung antara dunia manusia dan roh. Ia adalah bahasa suci untuk menyampaikan niat, harapan, dan pemurnian kepada dunia roh. Meskipun bentuk megalitiknya lebih sederhana dibanding Nias atau Samosir, secara arkeologis, batu-batu megalitik di Karo mungkin tidak sebesar atau semegah di Nias dengan batu lompat perang atau Samosir dengan kompleks makam dan arca, tapi makna spiritual dan sakralitasnya tetap kuat. Disebabkan kesederhanaan bentuk tidak mengurangi kedalaman makna. Ritual, penghormatan, dan keterikatan masyarakat Karo pada roh leluhur tetap kuat. Yang dijaga bukan bentuk, tapi kesadaran spiritual. Menjadikan Karo bagian penting dalam peta budaya megalitik Nusantara adalah tanah Karo bukan hanya wilayah geografis, tapi salah satu simpul spiritual dalam jaringan budaya megalitik Nusantara. Dari Nias, Batak, Minangkabau hingga ke timur dan Sumba. Ia berkontribusi dalam ingatan kolektif dari jalur roh leluhur di kepulauan ini. Untuk itu kita akan lebih fokus untuk memperjelas tentang darah adalah bahasa doa dalam konteks spiritual dan budaya Karo. Dan lebih luas lagi dalam budaya megalitik Nusantara sangat dalam dan tidak harafiah sebagai kekerasan, melainkan sebagai simbol komunikasi sakral yang bisa kita jelaskan lebih mendalam. Pertama, darah sebagai simbol kehidupan. Dalam banyak budaya leluhur, darah bukan hanya cairan biologis tapi intisari hidup itu sendiri. Darah adalah napas jiwa, energi vital, mirip dengan konsep prana atau chi yang membawa niat, harapan, dan pengorbanan kepada dunia roh. Ketika seekor kerbau dikurbankan, misalnya dalam ritual pemanggilan roh leluhur, darah yang mengalir bukan tentang kematian tapi pemberian hidup. Kedua, bahasa doa, komunikasi sakral. Dalam spiritualitas tradisional, tidak semua doa cukup dengan kata-kata. Ada saatnya pengorbanan nyata dibutuhkan dan darah menjadi medium komunikasi antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Ini bukan kekejaman, tapi tindakan sakral yang dijalankan dengan aturan adat dan penghormatan tinggi. Seperti dupa yang menjadi asap doa ke langit, darah menjadi arus doa ke dalam tanah, ke akar roh nenek moyang. Yang ketiga, pemurnian dan kesanggupan. Darah juga dipakai dalam ritual pemurnian, seperti membersihkan tempat keramat, membuka lahan, atau menyucikan rumah baru. Ia menandakan kesanggupan manusia untuk menyerahkan sebagian jiwa hidup kepada leluhur, sebagai bentuk ikatan dan kesetiaan. Yang keempat, simbol keberanian dan niat. Dalam banyak upacara, misalnya turun tanah atau penguburan adat, darah menunjukkan bahwa niat manusia bukan basa-basi melainkan sungguh-sungguh. Darah ada perjanjian spiritual seperti tinta tanda tangan dalam kontrak dunia roh. Penutup makna. Maka darah adalah bahasa doa, berarti bahwa doa dalam budaya Karo dan banyak masyarakat Nusantara bukan hanya kata tapi tindakan pengorbanan dan energi hidup. Darah mengalir sebagai perantara suci, bukan kekerasan tapi penghubung dunia roh dan manusia yang lama dan yang kini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini di episode ini kita sudah bisa menjelaskan bahwa kebudayaan Karo di Sumatera Utara yang berbentur dengan animisme megalitik dan tidak jauh-jauh dari urusan darah, dan itu masih terimplementasi sampai sekarang ya teman-teman ya, baik dalam adat dan kebudayaan di tanah Karo, dan telah bermetamorfosis dalam agama yang dianut di masyarakat Karo sekarang. Jadi biarpun dia sudah ada yang berbeda-beda di agama, tapi pas di adatnya mereka tetap akan melakukannya dengan pola-pola yang diikuti dengan
agama yang sudah dianutnya. Artinya adatnya bisa bermetamorfosis. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.